Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesehatan jasmani dan rohani pada saat ini. Apabila ada kata salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf pada saat saya menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Baqarah 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Aku Allah yang Maha Mengetahui. Singkatan dari seperti Alif Lam Mim dikenal sebagai al-muqatta'at, huruf-huruf yang dipakai dan dilisankan secara mandiri. Terdapat pada permulaan surah-surah yang berjumlah tidak kurang dari 28 surah yang terbentuk dari suatu huruf yang lebih atau lebih. Paling banyak 5 huruf abjad Arab. Huruf-huruf yang dibentuk singkat itu ada 14 jumlahnya: alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, sa, sin, ha, kaf, dan nun. Dari huruf-huruf itu, kaf dan nun berdiri sendiri pada permulaan surat Kaf dan Qalam. Sisanya ada dalam paduan 2 atau lebih pada permulaan surah-surah tertentu. Muqatta'at lazim dipakai di kalangan orang-orang Arab. Mereka memakainya dalam syair-syair dan percakapan. Seorang ahli syair Arab menyatakan, "Qulna kifi lana faqalat qad", artinya kami katakan pada perempuan itu, "Berhentilah sejenak untuk kami." Dan ia perempuan berkata bahwa ia perempuan sedang berhenti. Di sini huruf kaf menampilkan kata waqaftu, aku berhenti. Ada pula Rasulullah bersabda, seperti riwayat oleh Qurtubi, demikian, kafa bisayfi isya, artinya cukuplah pedang sebagai obat penyembuh. Saya menampilkan syafian. Di dunia berat modern dan juga di negeri-negeri timur, juga peniruan singkatan itu telah menjadi umum luas. Tiap kamus membuat daftar singkatan-singkatan itu. Muqatta'at itu singkatan-singkatan dari sifat-sifat Tuhan tertentu. Pokok masalah suatu surah yang pada permulaannya ditempatkan singkatan itu mempunyai perhubungan dan mendalam dengan sifat Tuhan yang menampilkannya. Huruf-huruf itu tidak ditempatkan serampangan saja pada permulaan berbagai surah. Tidak pula huruf-huruf itu digabungkan semuanya saja. Kita lanjut surat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang sempurna, tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalika terutama dipakai dalam arti itu, terapi kadang-kadang digunakan juga dalam arti ini. Kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan pangkat tinggi dan kemuliaan wujud yang dimaksud di sini. Kata itu mempunyai arti bahwa kitab itu seolah-olah jauh dari pembaca. Diletak dari segi faedahnya yang luar biasa dan agung.
Al dipakai untuk menyatakan suatu tujuan pasti yang mengetahui oleh pembaca. Dalam arti itu, kata dzalikal kitab akan berarti inilah kitab, atau inilah kitab itu, kitab yang dijanjikan itu. Kata al dipakai juga untuk menyatakan gabungan semua sifat yang mungkin ada pada seseorang. Jadi, ungkapan itu berarti inilah kitab yang memiliki segala sifat luhur yang seyogianya dimiliki oleh suatu kitab yang sempurna. Atau dapat juga diungkapkan itu berarti hanya inilah kitab yang sempurna. Raib berarti kegelisahan atau tidak tertentraman hati, keraguan, malapetaka atau bencana atau pendapat jahat, tuduhan palsu atau fitnah. Ayat ini yang berarti bahwa akan ada yang merasa ragu-ragu mengenai Al-Quran. Ayat ini hanya mengandung arti bahwa ajarannya begitu masuk akal sehingga orang yang berpikir sehat yang menelahnya dengan pikiran tidak berat sebelah dan tanpa purbasangka akan mendapatkannya sebagai petunjuk yang aman dan pasti. Muttaqi diserap dari kata waqo yang mempunyai pengertian menjaga diri terhadap apa-apa yang merugikan dan memudaratkan. Waqiyah berarti seperisai dan itabihi, atau muttaqi itu bentuk ism fa'il dari ittaqo, berarti ia menganggap dia atau sesuatu sebagai perisai. Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW yang kenamaan tepat benar menerangkan kata takwa dengan memisahkan muttaqi sebagai seorang yang berjalan melalui semak-semak berduri dengan segala ikhtiar yang mungkin ia menjaga agar pakaiannya tidak tersangkut dan sobek dari duri-durinya. Lanjut ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan tetap mendirikan salat dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka membelanjakannya. Al-gaib berarti sesuatu yang tersembunyi atau tidak tampak, sesuatu yang tidak terlihat, tidak hadir atau jauh sekali. Tuhan, para malaikat, dan hari kiamat semuanya al-gaib. Lagi pula, kata yang digunakan dalam Al-Quran tidak berarti hal-hal yang hayali atau tidak nyata, melainkan hal-hal yang nyata dan yang telah benar adanya, meskipun tak nampak. Maka kekeliruan sekali menyangka, seperti dikira oleh beberapa kritikus Al-Quran dari Barat, bahwa Islam memaksakan kepada para pengikutnya beberapa kepercayaan aneh yang tidak dapat dipahami oleh mengajak mereka mempercayainya dengan membabi buta. Kata itu berarti hal-hal yang meskipun di luar jangkauan indera manusia, dapat dibuktikan oleh akal atau pengalaman, yang tidak tertangkap oleh panca indera, tidak senantiasa tidak dapat diterima oleh akal. Rizq berarti sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, baik anugerah itu bersifat
kebendaan atau selain itu. Ayat itu menentukan tidak petunjuk dan menjelaskan tiga singkat kesejahteraan rohani manusia. 1. Ia harus beriman kepada kebenaran yang berbunyi dari pandangan mata dan di luar jangkauan panca indera, sebab kepercayaan demikian yang menunjukkan bahwa ia mempunyai ketakwaan yang sejati. 2. Bila ia merenungkan keajaiban alam semesta dan tertib serta rancangan menakjubkan yang terdapat di dalamnya, dan bila sebagai hasil dari renungan itu. 3. Akhirnya, ketika orang beriman itu berhasil menegakkan perhubungan yang hidup dengan Khaliknya, ia merasakan adanya dorongan batin untuk berbakti kepada sesama manusia. Lanjut, kita ayat kelima. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada engkau dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau dan kepada apa-apa yang telah dijanjikan akan datang, mereka pun yakin. Iman kepada Rasulullah SAW merupakan inti sejauh menyangkut hubungan iman kepada Rasul-Rasul Tuhan. Islam mewajibkan para pengikutnya beriman bahwa ajaran semua nabi yang terdahulu sumber dari Tuhan, sebab Tuhan mengutuskan utusan-utusannya kepada semua kaum. Al-khairah, akhir, berarti tempat tinggal ukhrawi ialah kehidupan di hari kemudian. Al-akhirah dapat juga berarti wahyu yang akan datang. Artinya kedua kata itu lebih lanjut diuraikan di sana Al-Quran menyebut dua kebangkitan Rasulullah SAW. Kedatangan beliau untuk pertama kali terjadi di tengah orang-orang Arab dalam abad ke-7 Masehi, ketika Al-Quran diwahyukan kepada beliau, dan yang kedua terjadi di akhir zaman dalam wujud seorang dari antara pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dikenal sebagai Imam Mahdi atau Al-Masih yang kedua. Demikian penjelasan singkat dari surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Saya mohon maaf kalau ada kata salah, pasti banyak. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.